Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin jamaah dirahmati Allah, lanjutan kajian kitab syarah kitab Taysirul Azizul Hamid karya Syekh Ahmad Ibn Hamdan Al-Ghamidi rahimahullahu taala. Penjelasan kitab Taysirul Azizul Hamid karya Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Penjelasan kitab Tauhid. Terakhir kajian teledasan buru, yaitu Syekh Sulaiman rahimahullahu taala mulai nyebutan kita lawan tauhid, yaitu syirik. Dan kita sudah menyebutkan demikian juga kampung karya bahaya syirik kumbena engkau najari dosa si paling lengi siaran kesyirikan niki. Maka le kesempatan niki lanjutan pengajian Syekh Sulaiman mulai bagian kita macam-macam syirik. Qala rahimahullahu taala, إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد. Beliau mengatakan munawah jelas tentang bahaya syirik, tentang makna syirik, kemudian kumbena engkau najari dosa si paling lengi, maka perlu teringat, perlu terpelajarin bahwasanya syirik terbagi telu sebagaimana tauhid terbagi telu: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Wa kullu minha qad yakunu akbar wa asghar mutlaqan. Sebagian syirik ara si paling belai, ara si paling kode secara mutlak. Artinya mbembe tekancam bandinginnya syirik belik niki, ia tetap lebih belik. Ara anda syirik kode mbembe syirik kancan tembandingan bandinginna, maka ia tetap syirik kode. Wa qad yakunu akbar bin nisbah ila ma huwa asghar minhu. Lagu ara anda syirik munta bandingan kanca syirik si lain, ternyata ia belik. Lagu munta kita secara umum kode, lagu munta bandingan kanca si lain ya beli. Wa yakunu asghar bin nisbah ila ma huwa akbar minhu. Dan terkadang secara umum ya syirik beli, lagu munta bandingan kanca si lain ya ternyata kode. Kesimpulannya maksud Syekh Sulaiman rahimahullah bahwasanya syirik niki bertingkat-tingkat. Ndek neseke hukumna. Arak si paling belai, arak si paling kode. Le antara paling belai, paling kode, macam-macam hukumnya. Kemudian beliau mulai membagi atau nyebutan kita telu bagian syirik disebut. Qala rahimahullah al-qismul awal. Jenis syirik si pertama, asyirku fir rububiyah. Syirik dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah lawannya syirik dalam masalah tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Ini aja pelajaran dasar. Mondek teringat keterlaluan. Tauhid rububiyah adalah tanyadu bahwasanya mesa-mesa Allah Subhanahu wa taala epen pogean nyiptayang apa si ara lelangit kancel bumi. Allah ngaturna, Allah ngidupangna, Allah nyematikna, Allah ngembangnya rezeki. Ya tayakinin
bahwa mesa-mesa Allah gawe ya. Maka niki adalah tauhid rububiyah. Maka lawannya munara dengan dina yakin mareno, maka dia telah syirik dalam masalah rububiyah. Qala wa huwa naw'an. Syirik dalam tauhid rububiyah niki terbagi malik jadi dua. Ahaduhuma syirkut ta'til. Yang pertama adalah ngingkarin Allah Subhanahu wa taala jadi pencipta, ngembeng kehidupan, ngembeng kematian, ngembeng rezeki, ngatur selaku isin alam. Ya ingkarinna. Ini syirik si pertama dalam masalah rububiyah. Wa huwa aqbahu anwa'is syirki. Ini adalah syirik ingkar niki, ia adalah jenis syirik si paling lengi. Jenis syirik si paling lengi, ngingkar. Kasyirki Fir'aun. Nah, sebutan ni ta contoh kesyirikan Fir'aun. Apa angkat Fir'aun? Ngungkapan kesyirikannya. Idh qala, sebagaimana cerita Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23. Wa ma rabbul alamin. Ketika Nabi Musa, bareh taulangin malik insyaallah. Ketika Nabi Musa kajian Nabi Harun dakwahin Fir'aun, na beribadah tipa Allah Subhanahu wa taala mesa, ndak na beribadah tipa silain. Lon ejekna Nabi Musa, apa angkatna? Wa ma rabbul alamin. Apa ajaran Tuhan semesta alam? Apa ajaran ngono? Yang ngejek ini kesyirikan Fir'aun, kata Syekh Sulaiman rahimahullah ta'ala. Wa min hadha, termasuk dalam jenis kesyirikan niki syirik ingkar, nek ngakuin Allah nyiptayang dan seterusnya. Syirkul falasifah, kesyirikan ahli filsafat. Kesyirikan ahli filsafat ia pada maraangkun kesyirikan Fir'aun. Al-qailina biqadamil alam wa abadiyatihi. Apa aja keyakinan dengan ahli filsafat niki? Keyakinannya adalah alam niki, tau tengulu niki, langit kanca bumi qadim, lengan laik nara nara awalna, wa abadiyah, kemudian abadi nara akhirna. Dari ndek badai awal, ndek badai akhir. Alam niki ya keyakinan ahli filsafat. Wa annahu lam yakun ma'duman aslan. Kita akan berkeyakinan alam niki ara setelahna ndek nara. Lain ndek nara ciptayangna si Allah jari ara. Lagu muna dengan filsafat jende kebalik. Jadi ndek nara awalna alam niki ya mula wahara balam yazal wala yazal, terus akan ada, ndek nagin seda-seda. Ini. Kemudian Syekh Ahmad Al-Ghamidi rahimahullahu taala ngerinciang masalah niki. Kita baca. Pertama, beliau mengoreksi Syekh Sulaiman rahimahullah bahwasanya kekufuran Fir'aun, kanca kekufuran ahli filsafat, ndekna pantas ta paranang syirik, ndekna cocok ta paranang syirik. Kumbena siaran syirik kan ita beribadah le selain Allah, mara angkun ta beribadah le Allah, berdoa ita le Allah, berdoa dah itali selain Allah. Ya dan syirik kan? Ngendeng tolong itali Allah, ngendeng tolong itali selain Allah ini. Ya dan syirik. Lagu Fir'aun ya ndek na nyembah sai-sai. Ya jama' maranang diri na Tuhan. Ndek na ngakuin Allah.
Ya maksudna wa ma rabbul alamin, ngajak Nabi Musa, apa ajaran ngano? Apa ajaran Tuhan? Kemudian juga ahli filsafat. Namun ini kata Syekh Ahmad rahimahullahu taala, ini adalah kekufuran, ya kafir jamaah. Karena para ulama membedakan antara syirik dan kafir. Selapuk dengan syirik kafir, syirik beli. Lagu ndekna selapuk dengan kafir, syirik. Kemudian di sini ada yang perlu kita baca, faedah penting tak ulangin. Beliau mengatakan, walam yujad mujtama'un yunkirullah illa ma hadatsa fil mujtama' asyuyu'i. Muntajita perjalanan hidup manusia, ndek nara masyarakat singingkarin Allah. Ini bahasa ulama ta, mun bahasan kita bahasa Indonesia, ndek tendait mbembe dalam sejarah hidup manusia, masyarakat si ngingkarin Tuhan, si ndek ngakuin arak Tuhan, ndek nara. Kecuali apa si yakininna masyarakat si datang belakangan. Beliau contohkan masyarakat komunis, si meyakini akidah komunis. Walakinnahu innama zahara fil asril hadir. Hanya saja komunis niki makin nara artinya mudi-mudi. Hatta Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahumullah ndek naman nau ara komunis. Syekh Sulaiman niki kurang lebih wafat rahimahullahu taala tahun 1818 Masehi atau tahun 1233 Hijriah. Ketika nangembeng kita contoh apa? Contohnya syirik ta'til, syirik ngingkar, ingkar Allah ndek nara. Contoh yang kedua, Fir'aun kanca ahli filsafat. Sementara ara kelompok endah singano keyakinannya itu kelompok komunis. Kan ndek disebut karena Syekh Sulaiman ndek namandait siaran kelompok komunis niki. Ketika wafat rahimahullah, ya engkau lahir pendiri paham komunis, Karl Marx aranna. Sehingga komunis niki juga bahasanya Marxisme. Sehingga ketika pendiri komunis niki, keyakinan komunis niki lahir le tahun wafatnya Syekh rahimahullah, berarti ini dendait. Jadi yang mudi-mudi. Adapun selain Fir'aun, selain kaum filsafat, filosof, niki pada meyakini bahwasanya arak Allah atau arak Tuhan. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan ahli filsafat Yunani, mungkin terjelasan secara ringkas oleh Syekh Sulaiman, apa ran filsafat, apa pelajarinnya dalam ilmu filsafat. Kemudian kelompok-kelompok Islam si terpengaruh ilmu filsafat Sayyidah akan disebutkan insyaallah. Kita baca secara ringkas, tidak ada pilu lalu karena lumayan berat. Ahli filsafat sebelum Aristoteles niki meyakini arak Allah, arak Tuhan. Lalu semenjak muncul ahli filsafat si terkenal si tajulukin guru pertama yaitu Aristoteles, ya nemang akidah ateis atau akidah syirik le ilmu filsafat Yunani. Kemudian beliau menyebutkan kisah Fir'aun. Fir'aun kata Syekh Ahmad Al-Ghamidi rahimahullah, ia adalah manusia satu-satunya. Ia sebutnya dalam Al-Quran, bahkan dalam sejarah sesebutan neta si ahli sejarah dalam sejarah Islam, ia si ngingkarin Allah, satu-satunya manusia ngingkarin Allah sebutnya dalam Al-Quran.
Lagu hakikatnya ia ngakuin Allah. Karena itu ketika Nabi Musa kanca Nabi Harun datang tiba Fir'aun berdakwah tajakna nyembah Allah, marang kata si bro ayat si bacan ta surat As-Su'ara ayat 23 ngejek apa katanya, wa ma rabbul alamin, apa ajaran rabbul alamin, apa ajaran ngono, apa disebut dia ni ngejek. Karena pada hakikatnya Fir'aun ni yang ngakuin Rabbul Alamin Allah, lagu karena ya sombong, ya zalim. Nah, ketika dia tahu berjawab, ejekna Nabi Musa. Jangan yang kon dengan si lawan dakwah. Ketika dia bau membantah, ejekan kaduna. Seperti di zaman Raja Saud rahimahullah ta'ala, Raja Saudi pertama, ketika penguasa Mekah waktu itu Syarif Ghalib aranna, ketika dia berkuasa seda Mekah ni kan, beras kurang lebih ajina balu puluh real beras di zaman ni, ne'man minyak, ne'man madu, selapu baik mahal di zaman Syarif Ghalib ni kan. Kemudian sampai-sampai dengan si ninggal dunia le Mekah harus nambah bayar le penguasa. Pas waktu itu mun dek nambah bayar, bandek na ngelingok jenazahnya, dek nagin ngurus jenazahnya, dek nagin nguburannya, sampai nambah bayar le penguasa. Maka adalah pendekatan dari Raja Saud. Saya berkuasa le Najd. Karena kita kondisi mulai seda, akhirnya Syarif Ghalib niki terpaksa berdamai kanca Raja Saud rahimahullah dengan perjanjian apa? Hapus kesyirikan kanca bid'ah siarak oleh Mekah. Dengan silalu haji tiba Mekah harus bersih dengan syirik bid'ah. Ini perjanjiannya kanca Syarif Ghalib. Terpaksa akhirnya turut na perjanjian niki, sehingga dengan si datang tiba Mekah le tahun itu nek na kanggo jauh apa bid'ah atau syirik, mulai bersiang Mekah dengan syirik kanca bid'ah. Dan subhanallah berkah, beras semula aji balu 10 real turun drastis dari 4 real. Kira bandingan ini. Lagu sebagian kota-kota besar mara Istanbul, Turki, gara-gara arak peraturan mara ino, kerjasama antara penguasa Mekah kanca Raja Najd, ndek nembeng rakyatnya haji tiba Mekah. Terus sebarang nak isu dengan Wahabi ini ndek nembeng itu haji, ngenongkat nyebar di zaman itu, bahkan sampai sekitar 5 tahun ndek narak dengan haji dengan Istanbul. Sebarang pinak na fitnah bahwa dengan kerajaan Saudi balak dengan lalu haji, padahal si tatu apa yang balak dengan gawe syirik bid'ah ketika na haji. Lagu biasa wah dengan ini si muswin dakwah ini lain hakikat lain mengkatna. Kemudian Syarif Ghalib endah ngejek tatu ndek nambait pajak lengan jamaah haji mara silai. Lagu munara saudagar datang tiba Mekah bitinna pajak. Ketika rak meringatinna kan wah berjanji dah kanca Raja Saud. Ndek nambait pajak, ngejek ya. Karena terpaksa nurut ngejek apa angkatna. Ini dengan syirik bitin kami, ndek kami bitin dengan bertauhid. Maksudnya ngejek dakwah. Inilah jemaah rahmati Allah. Ketika ndekna tahu membantah ilmu apa yang diperbuat oleh musuh dakwah ini, ejekan dipakai. Mara angkun Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berjawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbul alamin ini adalah
Allah si nyipta yang langit kanca bumi, kanca apa-apa si ara antara langit kanca bumi. Munda tentu yakin senyadu ida. Malik ngejek apa angkatna? Qala liman haulahu ala tastami'un. Getana rakyatna, menteri-menterina si hadir. Dengar dah apa angkat Musa? Dengar dah apa angkat Musa? Inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Ini rasul ini, rasul si paranangna utusna si Allah, ya gila. Ya, ngejek, ane tahu bantah. Akhirnya Nabi Musa mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Si nyipta yang ida pada, si nyipta yang papu balok dah. Si wah mati lai, ya aran Allah Subhanahu wa taala. Ketika ndekna tahu bantah Malik Fir'aun, apa angkatna? Mulai gelisah, hilang toleransi nama. Ketika Nabi Musa terus berbicara dengan dalil, dengan bukti yang tidak terbantahkan, jerawah ya rere, baru ngejek rere. Ketika Nabi Musa membalas dengan ilmu, hujjah, dalil, bukti, emosi Fir'aun. Apa katanya? La in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Mu tetap wahai Musa, tetap pagah dakwahan bahwasanya ara Tuhan selain aku. Ini angkat Fir'aun. Kugin penjara anta, ku temang anta penjara. Dia bilang begitu. Ya. Ya seperti itulah musuh-musuh dakwah ini. Di zaman Nabi Muhammad juga begitu sallallahu alaihi wasallam. Macam mangkuna. Jemaah rahmati Allah. Mulai ngelobi dengan si berkuasa. Abu Talib tibanya datang. Abu Talib nasihatin anak Sayyidah, girang nanyakitin ni teh pe. Ngene ongkatna girang nanyakitin ni teh. Terus makin apa angkat dengan dakwah ini girang menyela itu yang mecah belah umat. Subhanallah. Mun bicara masalah mecah belah jemaah rahmati Allah. Di antara perpecahan yang paling menyakitkan yang pernah terjadi sejarah Islam kemudian berhasil disatukan oleh dakwah niki adalah perpecahan karena mazhab. Perang antara mazhab Hambali kanca Hanafi ini sudah bukan rahasia lagi dalam sejarah. Sejarah masih muda terdait, meskipun sudah tidak ada, adalah 4 mihrab si sempat arak di Masjidil Haram. 4 mihrab ngikutin 4 mazhab, arak mihrab Syafi'i, arak mihrab Maliki, arak mihrab Hanafi, arak mihrab Hambali. Papa na solat Syafi'i, dia na solat lain imamna. Subhanallah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mesa-mesa naya sallallahu alaihi wasallam jadi imam di Madinah. Kenapa selain? Sehingga ketika arak hadis senyebutan kita Nabi SAW wah kita sopo imam di Masjid Nabawi, ia betusi andangin kiblat. Para ulama jelasan saya dengan ini ndek nagin mungkin jadi imam Nabi SAW iti. Maka para ulama nyimpulan dengan ini ya tamu datang tiba Nabi SAW, kemudian ia ngimamin batur-batur na rombongan. Sehingga ketika dakwah niki kuat didukung oleh kerajaan Saudi, disatukanlah mihrabnya. Ya, siaran mesopo tingkat dunia internasional disatukan oleh dakwah niki. Jemaah rahmati Allah. Kemudian mulai mancing-mancing emosi dengan Quraisy niki. Debat Nabi endengin mukjizat
Pinang itu gunung emas kah? Endeng le Tuhan Muhammad. Ngena angkat dengan Quraisy. Pina Sofa Marwah ini jadi gunung emas. Kemudian Nabi SAW berkata, "Tatunda ke, muna tatu Sofa Marwah ini jadi emas, tatu dia beriman." Menurut aku, apa angkatnya? Ya tatu so. Pina Nabi. Maka Nabi SAW ngendeng, turun Jibril berbada, Allah nyampaian wahyu. Allah ngembeng dia pilihan. Si pertama, na tatu Allah nyalin Sofa Marwah ini jadi emas. Lagu mundek na tatu beriman dengan ini mara janjina Allah gin nurunin azab ndek na wahara azab marino sebelumnya. Nabi kaget, kangen nih si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus pilihan si kedua apa? Pilihan si kedua ndek na gin ngerubah gunung jadi emas. Lagu Allah gin buka pintu taubat lebar-lebar. Bah Nabi si kedua pilihan si kedua wah kah dia nak jadi emas. Jadi mancing-mancing emosi dengan Quraisy. Nah hati-hati makin jemaah rahmati Allah. Apalagi si girang mantu video-video oleh HP. Apa-apa si viral angkat-angkat dengan tau daran viral dengan tawat ni. Artinya apa si tawannya si dengan lui, si selapu dengan bicara ya, selapu dengan bahas ya. Misalnya masalah baiat atau masalah sab Idul Fitri, hati-hati tidak terpancing. Siapa tahu perkara-perkara itu sengaja disebarkan mancing kita, ya mancing kita sehingga jemaah ya kaduna mantok kita. Nah kita dengan salafi, dengan wahabi ini. Ya belajarlah dengan kisah atau kejadian si wahliwat. Jemaah rahmati Allah. Ini nabau salafu dah terbahas, terfokus ngaji. Amalan apa sih taji? Munta rajin di media sosial, basi jama-jama tabada dengan luwe. Zikir pagi sore, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan dalam solat, gerakan solat, tauhid, sunnah, syirik, bid'ah. Muntah bahas masalah kelompok ini atau ustadz ini, bahaya jemaah rahmati Allah. Jangan-jangan ada orang yang sedang memancing atau membuat air keruh kemudian dia memancing. Dan ini diingatkan oleh ustaz-ustaz kita yang senior, hati-hati. Tidak pada mudah Allah berkomentar masalah-masalah yang sedang menyebar. Dan itu perlu ilmu jemaah rahmatullah ngomentarin apa sih terjadi. Yang ingat ketika Syekh kita, guru kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Salah satu contoh yang mudah Allah dengan komentar padahal dia itu kan. Syekh Abdul Muhsin wayahannya Syekh Abdul Razak sering datang tiba markas. Beliau ya, usianya sudah lewat 40 tahun. Tapi ketika kami yang masih belajar di Madinah masih kuat ngajar, bilang kelem kecuali jelo libur, jelo Jumat. Selain jelo Jumat, selain jelo libur tetap ngajar di Maghrib Isya di Masjid Nabawi. Rubin beliau memutuskan mondok ngajar, stop ngajar karena kondisi. Dengan sini tahu kondisi Syekh hafizahullah taala, macam-macam komentar. Oh ya maklumlah, mara ulama lain munawah qawa mondok yang ngajar karena khawatir keliru ya baca hadis, salah ingat obat. Padahal tidak ada alasan. Sehingga Syekh Abdul Malik Ramadhani, salah satu masyayikh tasir rapat kanca Syekh Abdul Muhsin, ketika datang ke Solo, ketuan ngombe kabar Syekh Abdul Muhsin mara angkun silai di narak perubahan. Al-Quran si apal nah, hadis si apal nah, masih ingat nah, ilmu nah masih kuat. Lagu ya secara fisik lemah. Ya, dengan toa ngadu kursi roda lain.
Tahu dah dengan tahu kan butuh WC, dia bau jauh dengan WC. Sehingga sokok kajian tiba-tiba stopna kajian. Stop. Langsung suruh na papuna sekarang jorong ya. Jauh ya sugul dengan Masjid Nabawi. Jadi maksud yang adalah kadang-kadang kita komentar tak kena lagu ini sesuai dengan kenyataan. Maka hati-hati jemaah dirahmati Allah. Dah tulak tiba kitab. Jadi Fir'aun niki yang kuna. Kemudian Syekh Ahmad Al-Hamdan Al-Ghamidi rahimahullah, dia mengatakan Fir'aun timan ngingkarin Allah lagu le dalam atena yakin ya. Lagu ya sombong nak. Buktinya Nabi Musa mengatakan kepadanya sebagaimana cerita Allah dalam surat Al-Isra ayat 102, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Ketika tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, Fir'aun muni, anak buahna tukang-tukang sihirna sujud nyadu kami, beriman kami. Apa angkat Fir'aun silih? Cocok dah turut Musa. Ya ngajari dah pada sihir. Ya gurun deh ni. Ini murid-murid apa anak buahnya. Nabi Musa mengatakan, wahai Fir'aun, tahu dah bahawa mukjizat si jauh ko ini ndek na aku lengan lagu Allah jadi bukti. Tahu dah. Tapi dia sombong Fir'aun ni. Sehingga jemaah dirahmati Allah, ndek nara siaran masyarakat ngingkarin Allah. Sehingga Syekh mengatakan salah satu tokoh komunis yang berkuasa di Rusia yaitu siapa namanya? Stalin bede anak Nina. Stalin ni kan dia ngaku Tuhan. Kemudian bede anak Nina ini tiba-tiba bilin balik. Ketika wartawan berketuan le anak Stalin ini tokoh komunis ini kan bilin balik, kan bi kabur dengan negara ini. Apa jawabannya? Ndek ku tahan hidup le balik sindek nawah nyebut Tuhan. Bapaknya sendiri tokoh komunis. Bahkan dia penguasa di Rusia waktu itu. Lalu anaknya ngikut fitrahnya. Sehingga saya di sini menyebutkan dengan singingkarin Tuhan ini marah dengan komunis niki ndekna sebenarnya bukan berdasarkan ilmu, lagu berdasarkan hawa nafsu. Sebutan nih tokoh-tokoh komunis yang berasal dari kalangan Yahudi. Disebutkan oleh Marx, Lenin, Stalin, Engels, Durkheim dan lain-lainnya. Ia dengan Yahudi, layak dengan Yahudi, le Amerika, le negara-negara Barat. Ia adalah dengan hina, dengan tertindas, dengan demenangnya dengan Yahudi niki. Akhirnya karena ya apa istilahnya? Ia berbalas, dimunculkanlah pemahaman komunisme. Sehingga jemaah dirahmati Allah, bukti bahwasanya pemahaman komunis ini kan dia sesuai dengan fitrah manusia, dia bertahan. Dia hitung nengka, dia si tahu tentang situasi dunia, dia hitung pira negara komunis si masih takat le dunia niki. Paling enggak 2 atau 3. Selain neno, dia nak hidup. Padahal lain sehingga terjadi perang dunia, melena nyebarang paham komunis. Sampai negara kan Indonesia melalui PKI senjata bedil
tank, bom, ia kadunanya barang pemahaman komunis. Lagu ini bertahan, nenek bau. Kenapa? Karena dia pemahaman yang ingin melawan fitrah manusia. Sebaliknya dakwah tauhid niki ngombe-ngombe carang dengan jin nyemate nenek bau, karena ia adalah dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia. Sebut tele kampung karya, ndekna sekedik jamaah ta si pindah dengan pengajian si lain tiba pengajian ta apa angkat namu ni ya si petangku ini laikku metana embelengan nau ini petana embelengan nau jawabannya enggak seke karena ya fitrahnya tauhid sunnah. Sehingga ketika mendengar ustaz-ustaz penjelasan sunnah tauhid syirik bid'ah, fitrahna ino nyuruhnya muni. Oh, ya wah ini. Padahal beruang ngaji. Ya wah ini. Ya petangku. Karena sesuai kanca fitrah. Dia bau terhapus jemaah rahmati Allah. Mungkin manusianya mati, lagu dakwah niki akan tetap bertahan sampai hari kiamat. Kemudian Syekh di sini mulai nyebut tentang filsafat. Filsafat niki berasal dari bahasa Yunani. Asalnya filasuf, artinya dengan si demen hikmah, dengan si demenang ilmu hikmah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, karena ndekna selapu dengan tahu nyebut kata-kata hikmah, kata-kata bijak, akhirnya muncullah istilah filasuf dengan si demen hikmah. Mara angkun kita selapu tasi hadir datane penuntut ilmu, lagu ndik selapu ta dengan alim, selapu ta dengan si demen le ilmu, lagu ndik selapu ta alim berilmu. Ya maksudnya. Kemudian apa terpelajarin dalam ilmu filsafat niki? Saya mengatakan yang dipelajari dalam ilmu filsafat Yunani adalah melajarin kejadian-kejadian alam, melajarin ya, lulun kayu, gunung, bintang, bulan, matahari, manusia dan seterusnya, kejadian-kejadian siara. Apa tujuannya melajarin alam niki? Napia jadi dalil bahwa Allah ara. Dia jadi kesibukan. Padahal ini kan ditolak melajarin jemaah rahmati Allah. Karena selapu manusia wahara ilmu fitrah embengna si Allah semenjakna lahir bahwa Allah ara. Gunung ini ara karena ara minanya itu Allah. Matahari bulan ara karena ara minanya Allah. Dia perlu terpelajarin. Sehingga Al-Quran ayat si bacaan terbaru dalam solat rakaat kedua, apa perintahnya kita melajarin si Allah? La ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia pada belajar tentang la ilaha illallah. Ya kita pelajarin ilmu pertama si wajib kita pelajarin la ilaha illallah, bukan kita melajarin ini atik kita sampai le kesimpulan arak Tuhan. Dia perlu kita pelajarin ini jemaah rahmatullah. Sebelum terlanjut azan dulu jemaah rahmatullah. Celak azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi jemaah rahmati Allah, ya terpelajarin dalam ilmu filsafat, yaitu melajarin alam niki. Sehingga dalam ilmu filsafat ini ki ara ilmu hitung-hitungan, ara ilmu biologi, fisika, kemudian tentang akal, metafisika, arana. Kemudian sebenarnya dalam ilmu-ilmu selain dia mengumbe filsafat niki kadang-kadang mekadu ya dalam masalah dunia. Lagu masalahnya ahli-ahli filsafat niki sebenarnya disebutkan atau diingatkan oleh Syekh Sulaiman, ia nemang ilmu filsafat dunia dalam masalah ilmu filsafat akidah. Dia sih berbahaya. Di antara berbahayanya ilmu filsafat dalam masalah akidah niki jemaah ngeramati Allah, Aristoteles si julukinna al-muallimul awal, guru pertama. Ia berkeyakinan bahwasanya bintang niki ya hidup ara rohna, matahari, bulan ara rohna. Kemudian Allah niki tembeng julukan illah, ya sebab, sekedar sebab. Saya si nyiptayang bagina jadi 10. Embeng naran akal. Akal niki ara 10. Akal pertama, akal kedua, akal ketelu sampai ke 10. Akal si pertama yang dek bede bentuk, sekedar makna. Apa ciptayangnya si akal pertama niki? Akal pertama nyiptayang ruh. Ruh niki campur antara makna kanca bentuk. Dia ada paham, ya iaran ilmu filsafat. Munda paham dia iaran ilmu filsafat, ilmu Al-Qur'an aran. Terus roh niki nyiptayang awak. Bareh awak niki ya nyiptawang apa si arek le bawa. Akal si nomor 10 ya nyiptayang apa si ara le bawa langit. Kan ilmu kena kode jemaah rahmati Allah. Bene kan mau. Kemudian mina ya kaidah harana ilmu mantek. Apa ilmu mantek? Ilmu akal. Mahamin tauhid, mahamin akidah ngadu akal, ndek ngadu Al-Qur'an. Sehingga salah satu tokohnya Ibnu Sina, ia mengatakan apa? Munde ta tahu ilmu mantek, ndek tagin tahu mahamin agama. Selaku ilmu sindek ngadu ilmu mantek, ia adalah ndek naran ilmu you know. Ya katanya berarti Nabi SAW sindek tahu ilmu mantek ya jahil, waliyadzubillah. Para sahabat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik kan ndek nara tahu ilmu mantek, bahkan mereka mencela ilmu mantek. Sehingga Ibnu Qudamah Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ijma' para ulama
ndek na kanggo ta melajarin ilmu mantek. Lagu ya pelajarin mungkin dengan apapun alasannya ndek cocok ta melajarin ilmu mantek karena ilmu akal. Sementara Al-Qur'an niki luwe perkara-perkara yang tidak dijangkau oleh akal kita, meskipun tidak ada yang tidak masuk akal. Misalnya marayat si baru bacaan ta le surga niki le bawa engko kokokna. Mungkin dengan sini tahu arak kokok le bawa tanah bingung ngombe. Lagu ndekne mungkin mana mustahil arak. Lagu ndekne bau sing nembayangangna. Lagu ya yakin. Ya ini idang kokok le bawa ini idang. Lagu ndek ko bau sik kumbayangan karena ndek ko kita paling seperti itu. Tapi kalau kita gunakan akal kita, mau masuk akal, kena mau masuk akal salah, nah ininya kekufuran. Sehingga para ulama kita mengatakan kitab-kitab Al-Farabi munta pelajarinnya ya, sesat itu. Kemudian itu kata para ulama kita kelucuan ilmu filsafat 10 pencipta. Si seke no nyiptayang si kedua nyiptayang si ketelu terus sampai bawah. Subhanallah. Waliyazubillah. Dia syukur-syukur kah kenal tauhid, kenal sunnah. Kemudian kelompok si terpengaruh dengan ilmu filsafat adalah kelompok tasawuf sufi. Tokoh-tokoh tasawuf Ibnu Arabi Sayyidina siapa juga yang lupa tokoh-tokohnya. Demikian juga ahli kalam seperti Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina. Ini dua kelompok siarak Islam niki tasawuf kanca ahli kalam terpengaruh oleh akidah ahli filsafat. Kelompok tasawuf engkau nak terpengaruh dalam masalah wahdatul wujud kanca akidah hulul bahwa Allah beseke kanca makhlukna. Ini keyakinan dengan filsafat. Sehingga dengan tasawuf niki contohnya tokohnya yang di antara nomor 1 adalah Ibnu Arabi. Fir'aun pujina. Apa katanya? Fir'aun ini kena ilmuna bebuktina bayamuni ana rabbukumul a'la selapu taine Allah si paling tinggi le muka bumi si berkuasa. Fir'aun ya saduna si anak buahna kena akidahna Fir'aun dengan sebodoh-bodoh dengan ndek nagin mungkin mara angkun keyakinan Ibnu Arabi. Lagu iya wah muna seda akal tas ilmu filsafat jamaah rahmati Allah. Kemudian dengan Kristen pujina Malik. Akidah si paling bagus akidah dengan Kristen. Kumbena sembahna Allah le dalam diri Nabi Isa. Kan ngangkat Al-Hallaj, aku Allah, Allah aku. Ketika aku sholat, aku nyembah diriku karena Allah halak dalam diriku. Paham dia? Alhamdulillah dia dah paham. Ya keyakinan dengan ini subhanallah. Ngeri jemaah rahmati Allah. Dan tokoh-tokoh ini yang dikatakan tokoh Islam, sehingga rumah sakit tidak sedikit namanya Ibnu Sina. Kemudian yang diagungkan Al-Farabi, Al-Kindi. Kemudian ada juga yang memuji habis-habisan Al-Hallaj, padahal Al-Hallaj niki hukum mati oleh para ulama karena kafir. Ya keyakinan aku Allah, Allah aku menangkan. Waliyadzubillah. Maka jemaah rahmati Allah, Syekh Sulaiman mengingatkan ini perlu dia tahu tentang ilmu-ilmu niki saya tokoh-tokohnya
ate endak dia terpengaruh, bau dia meringetin anak-anak dah. Beliau menyebutkan sebuah faedah luar biasa. Di antara makhluk-makhluk Allah, si paling suwe bergantung dengan toa adalah manusia. Manusia, anak manusia. Si paling suwe bergantung dengan toa. Nah nyusu 2 tahun. Nah hidupin seddengan toa sampai 6 hari. Bergantung jamak dengan toa. Dan kita apa misalnya manuk turun dengan petarang kan langsung metang diri na makanan nih, langsung leka, langsung meta makanan. Bau ya hidup mesa-mesa. Maaf jaran sampai ngeno masih. Sugul berapa menit leka tahu mangan nginum. Lagu manusia ini bau. Apa hikmahnya? Syekh Sulaiman mengatakan hikmahna atikna belajar anak manusia niki lengan dengan toa'na siwah pengalaman. Sehingga kena kode niki sangat mudah ya terpengaruh kanca isi dengan lain. Besebut teh siwah liwat. Ada pertanyaan nih salah satu jemaah teh. Ya akibat ini pengaruh-pengaruh tontonan ini ngombe nih Ustaz. Kita melajarin masalah sili. Ndak tagirang sili. Nah, arak jemaah ta pakatoan. Ngombe ndek ta sili Ustaz. Ketoan ta anak ta, anakku, wah ke anta salat. Apa jawaban anaknya? Abi bertanya-tanya. Ini ngeno eta, ndek ta sili. Mbele ngana mau enoke. Mbele ngana mau mundena tontonan. Subhanallah. Maka hati-hati jemaah rahmati Allah. Ini tokoh Islam Ibnu Sina, padahal musuhinnya si ulama. Ibnu Battutah musuhin para ulama, membuat kedustaan atas nama Ibnu Taimiyah. Jemaah rahmati Allah, maka ini perlu kita ketahui. Tajaga anak jarinta, ta sekolahan kelas sunnah. Na kuliah na kuliah le sunnah no ate na terjaga otak pikiran. Karena ngombe-ngombe na jemaah rahmati Allah ara adang ngenteng subhat niki. Ara sopo semeton tegirang ngaji. Kuliah le universitas sih melajarin filsafat. Tentu ya deket le ustaz-ustaz munara pelih na bakatoannya. Lagu ara pengaruhnya liya apa no girang na berdebat. Sekedik berdebat. Subhanallah. Jadi ara ada ngenteng jemaah rahmati Allah sekolah si sunnah tapi lenang. Kan makin luwe sekolah tinggi sunnah, universitas sunnah. Niki dia jemaah rahmati Allah. Kesyirikan si pertama yaitu kesyirikan dalam masalah rububiyah. Si pertama adalah syirkul ta'til, syirik ingkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok mana yang mengingkari Allah? Ahli filsafat, kemudian juga yang terpengaruh oleh ilmu filsafat, marangkun tasawuf dalam akidah hulul atau wahdatul wujud, kemudian kelompok ahli kalam. Mudah-mudahan bermanfaat apa si tajile kalam niki jamaah rahmati Allah. Kemudian insyaallah laun telanjutan malik macam-macam syirik selain. Kira-kira pertanyaan jemaah rahmati Allah. Jadi apa sih ajen tebruk jadi gambaran saja bahayanya ilmu-ilmu niki. Atik tabilin nih. Nek perlu paham malo, yang penting dia tahu bahayanya ya cukup. Marangkun narkoba nek perlu nau rincianna apa ranna ngombe warnana ngombe rasanya nek perlu dia tahu dia bahaya cukup. Kemudian darah pertanyaan jemaah rahmatullah kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.